Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Dia. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami saat ini sebentar. Kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan renungan ini, sehingga setiap kami benar-benar Tuhan beroleh kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan hari ini, Selasa 23 Agustus 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 21. Begini firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Dalam bahasa Batak dikatakan, Togihon mahami mulak tuho ali jahoba asa saut hami mulak pai baru ma ari-ari nami suang songon dina robi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keadaan yang terpuruk seringkali membuat kehidupan manusia merasa bahwa ia telah ditinggalkan oleh Tuhan. Keadaan yang terpuruk membuat kita merasa bahwa kita ini telah dibuang dan telah ditinggalkan begitu saja. Semua itu membuat kita jatuh ke dalam keputusasaan. Saudara-saudara sekalian, tentu ketika kita jatuh ke dalam sikap yang berputus asa, sikap keputusasaan itu tidak akan pernah membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, membuat persoalan-persoalan menjadi selesai dengan sendirinya. Tetapi sebaliknya, keputusasaan hanya akan membawa kondisi yang jauh lebih buruk. Keputusasaan hanya akan membuat kita lebih menderita dan bahkan kita benar-benar akan hancur di saat kita tidak memiliki pengharapan lagi sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam keadaan di mana kita merasa sedang di dalam keterpurukan, kita merasa tidak memiliki kekuatan untuk bangkit lagi dari keterpurukan itu, dan kita merasa tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan dari orang-orang lingkungan di sekitar kita. Justru sebenarnya di saat itu kita harus semakin berjuang membangun sebuah pengharapan kita kepada Tuhan yang pasti sanggup untuk mengangkat kita, menolong kita, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang tengah kita hadapi.
mengangkat kehidupan kita dari keterpurukan sedalam apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana seruan Nabi Yeremia kepada Allah ya, di tengah-tengah penderitaan, keterpurukan yang tengah mereka alami. Mereka yang adalah umat Allah, umat kesayangan, umat pilihan Allah. Namun ada saatnya Tuhan menghukum mereka, Tuhan membuang mereka ke negeri Babel, menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka, sehingga mereka menjadi budak di negeri asing. Sehingga kota Yerusalem yang mereka banggakan sebagai kota Allah menjadi reruntuhan. Kehidupan yang tadinya mereka banggakan sekarang hanya tinggal kenangan. Dan semua itu benar-benar membuat kondisi bangsa itu benar-benar hidup di dalam penderitaan yang amat sangat. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah situasi itu, sebagai seorang hamba Tuhan, Yeremia tahu bahwa dia harus datang kepada Tuhan untuk mengadukan semua kondisi itu. Yeremia datang kepada Tuhan, memohon uluran tangan Tuhan, mengangkat mereka kembali, menolong bangsa itu kembali untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu. Itu yang dia katakan di dalam doanya. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara-saudara sekalian, apa yang Yeremia sampaikan di dalam doanya, ratapannya tersebut, itu mau menggambarkan bahwa Yeremia datang dengan segala kerendahan hati. Dia memiliki sebuah pengakuan bahwa umat itu, bangsa itu hanya akan bisa kembali merasakan kehidupan yang normal seperti dulu. Ketika Tuhan berkenan, berbelas kasihan, mengangkat mereka, membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan ketika Yeremia menyerukan doanya tersebut, itu juga mau menunjukkan betapa bangsa tersebut benar-benar hanya bergantung kepada belas kasih Tuhan semata. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kondisi itu hanya akan bisa teratasi, diperbaiki ketika Tuhan mau berbelas kasih untuk membaharui, memulihkan kondisi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita juga bisa saja terkadang kita rasakan seperti apa yang dialami oleh bangsa tersebut. Seperti terpuruk oleh karena banyaknya persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keterpurukan itu, mungkin kita berpikir bahwa kita akan benar-benar hancur. Tidak ada yang bisa menolong kita. Kita mungkin saja larut di dalam tangisan, penyesalan. Bahkan kita bisa saja mempersalahkan bukan hanya orang-orang di sekeliling kita, keadaan di sekeliling kita, tetapi kita mempersalahkan Tuhan yang seakan-akan tidak adil memberikan kondisi itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara untuk mengajak kita semua, mari setiap kita bangkit dari setiap keadaan di mana kita merasa terpuruk, di tengah-tengah persoalan yang seakan-akan tidak akan pernah terselesaikan, di tengah-tengah kondisi yang mungkin kita rasa itu seperti akhir dari kehidupan, kehancuran kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sanggup bekerja untuk mengangkat kita dari lubang yang sedalam apapun. Tuhan sanggup bekerja
memperbaiki kehidupan kita yang mungkin seperti kota yang sudah seperti puing-puing reruntuhan yang berserakan. Karena Dia adalah Allah yang empunya kehidupan kita. Namun Tuhan meminta kepada kita semua, setiap kita, untuk memiliki kerendahan hati, berseru kepadanya, memohon kepadanya, berserah kepadanya atas setiap penderitaan yang tengah kita hadapi. Mari berhentilah untuk bersungut-sungut di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Mari berhentilah untuk mempersalahkan orang lain, kondisi, apalagi mempersalahkan Tuhan dengan menganggap Tuhan tidak adil kepada kita di tengah-tengah persoalan yang sulit kita hadapi. Tetapi biarlah setiap keadaan di mana kita merasa hidup kita tengah dirundung oleh penderitaan, persoalan yang sulit, dan kita merasa hidup kita benar-benar sedang dalam keterpurukan. Biarlah keadaan itu semakin mendorong kita untuk lebih merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Untuk lebih mengandalkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap penderitaan akan mengajar kita untuk lebih mengenal Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja memulihkan kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan juga telah melakukannya kepada umat yang dikasihinya. Umat yang berseru, Dia tolong kembali. Ada saatnya Tuhan melepaskan dan mengembalikan mereka dari tanah pembuangan, mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Dan itu juga dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Mari hidup terus, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap kesulitan, penderitaan apapun itu juga menjadi satu momen bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Mungkin kita benar-benar seperti umat tersebut sudah tidak taat selama ini. Mungkin kita telah melakukan banyak hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Mungkin kita telah melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu mari kembali kepada Dia. Berjalan dalam kebenarannya. Hidup berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Dia turun tangan untuk mengangkat kita, memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menghiburkan hati kami pada saat ini. Supaya kami belajar Tuhan untuk berpengharapan kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan di tengah-tengah semua pergumulan, bahkan di saat kami merasa terpuruk, di sana kami boleh merasakan tangan Tuhan ada, menolong, mengangkat kami, memulihkan kehidupan kami. Dan biarlah dalam semua keadaan itu, kami semakin terpanggil Tuhan, untuk lebih bersungguh-sungguh Tuhan, hidup berserah kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh hidup dengan mengandalkan nama-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini menjadi hari yang benar-benar membuat kami lebih merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari saudara-saudara tetap hidup di dalam pengharapan sesulit apapun saat ini yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.